Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Pak ucapkan selamat datang di kelas Sejarah Indonesia untuk kelas 11. Perkenalkan, nama Pak Eko Budiono yang akan mengajar Sejarah Indonesia untuk kelas 11 jurusan IPA. Pada kesempatan kali ini Pak akan menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme, mengenai proses masuknya kolonialisme dan imperialisme ke Indonesia atau ke Nusantara. Oke, langsung saja. Dimulai dari istilah mutiara dari timur. Jadi Indonesia di kalangan mancanegara itu dikenal sebagai mutiara dari timur karena tanahnya yang subur, hasil alamnya yang baik, dan keindahan alam yang luar biasa terkenal ke seluruh Nusantara. Dan itu menjadi perebutan bagi seluruh Nusantara, seluruh mancanegara. Kita kenal rempah-rempah kita itu terkenal hingga sampai Eropa, ya, sampai untuk menjadi bumbu masakan di Eropa, jadi obat di Cina dan lain sebagainya, belahan bumi yang lain. Kemudian motivasi, nafsu, dan kejayaan bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang kita kenal itu mereka punya sebuah filsafat di masa lalu yang dikenal dengan nama merkantilisme. Sebuah negara itu baru dianggap kaya kalau mempunyai kekuasaan yang luas, armada perang yang luas, emas yang banyak maksudnya. Oke, kita mulai dari definisi kolonialisme dan imperialisme. Kita mulai dari kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonia yang artinya wilayah. Maksudnya di sini bangsa Eropa itu memperluas wilayahnya ke bangsa-bangsa yang lain, terutama bangsa timur. Ya, maksudnya timur di sini timurnya Eropa. Kemudian imperialisme berasal dari kata imperet atau imperator yang artinya kekuasaan atau menguasai. Maksudnya bangsa Eropa itu menguasai berbagai bangsa-bangsa yang lain untuk menanamkan pengaruh kekuasaannya di berbagai negara, sesuai dengan filsafat mereka, ya. Kemudian yang melatar belakangi kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, runtuhnya kekaisaran Romawi. Romawi yang pada masa jayanya itu meliputi wilayah Eropa, kemudian Afrika, bagian barat dan bagian utara, itu akhirnya runtuh secara perlahan. Kemudian Eropa masuk ke masa yang dikenal sebagai zaman kegelapan atau Dark Age. Kemudian setelahnya faktor yang lain yaitu perang salib. Perang salib ini berlangsung cukup lama, kurang lebih 200 tahun, terdiri dari 7 tahapan perang salib ini, yang mana berdampak pada terputusnya mata rantai perdagangan Eropa. Yang semula orang-orang Eropa biasa berdagang di Bizantium, karena perang salib ini terputus. Kemudian perang salib ini juga membuka mata orang Eropa yang pada saat itu terkenal zaman kegelapan. Ternyata bangsa Arab justru sebaliknya, bangsa Arab puncak kejayaan atau istilahnya tuh berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini membuka mata-mata orang Eropa dari perang salib ini. Kemudian selanjutnya yang melatar belakangi perang salib yaitu jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel itu merupakan ibu kota dari Romawi Timur atau Bizantium, ya. Itu jatuh ke tangan Turki Utsmani. Turki Utsmani ini membuat kebijakan yang menyulitkan orang-orang Eropa. Di antaranya tentang ziarah Yerusalem itu dibatasi untuk selain dari kalangan Muslim, yaitu orang-orang Kristen Eropa itu dilarang masuk ke Yerusalem. Karena memang di Yerusalem itu merupakan situs penting dari 3 agama, kan? Ada Kristen, ada Yahudi, ada juga Islam. Nah, pada masa Turki Utsmani menguasai Konstantinopel, ini dipersulit. Pun selain daripada itu, jatuhnya Konstantinopel ini juga menyulitkan orang-orang Eropa berdagang karena pasokan rempah-rempah yang dari Asia itu masuk ke
Konstantinopel, kemudian mereka tersendat di sini, ya. Sehingga dampaknya kota Lisabon di Eropa itu terhenti, terputus pasokan rempah-rempah dari Konstantinopel. Kemudian penyebab selanjutnya yaitu penemuan Kopernikus mengenai bumi bulat. Menurut Kopernikus dan Galileo, bahwa bumi ini ternyata bulat. Nah, ini menjadi tantangan bagi para penjelajah untuk membuktikannya. Diiringi juga dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi seperti peta, kompas, kemudian navigasi itu mulai berkembang. Maka dari sinilah kemudian kita kenal terjadinya istilah penjelajahan samudra. Sebuah masa di mana banyak negara-negara Eropa ini berlomba-lomba untuk mengirim penjelajahnya untuk mencari dunia baru. Oke, kita mulai masuk ke penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra itu dimulai kita mulai dari Portugis. Portugis itu mengirimkan penjelajahnya yang bernama Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias ini menyusuri pantai barat Afrika, kemudian tiba di Tanjung Badai karena daerah itu terkenal dengan badainya. Jadi Bartolomeus Dias itu kapalnya terdampar karena terkena badai dan berhenti di Tanjung Badai. Namun karena dari sini mereka belajar, ini merupakan rintisan jalan. Kemudian Tanjung Badai diubah menjadi Tanjung Harapan karena dari sini terbuka jalan menuju ke dunia timur. Penjelajah selanjutnya yang dikirimkan oleh Portugis adalah Vasco da Gama. Vasco da Gama mengikuti rute yang dilakukan oleh Bartolomeus Dias hingga sampai ke Calicut atau India. Nah, ternyata India merupakan sebuah kota rempah-rempah yang makmur dan ramai. Tidak puas dengan India, kemudian Portugis mengirimkan penjelajah yang lain yaitu Afonso de Albuquerque yang kemudian menguasai Malaka. Kemudian Spanyol tak mau kalah dengan Portugis. Spanyol juga mengirimkan penjelajahnya, yaitu Christopher Columbus, seorang penjelajah atau pelaut asal Italia. Christopher Columbus ini dikirimkan, berbeda dengan Portugis yang mengirimkan penjelajahnya ke arah timur. Kalau Spanyol ini mengirimkan penjelajahnya ke arah barat, sesuai perjanjian Tordesillas. Karena konflik berlarut-larut antara Portugis dan Spanyol yang akhirnya ditengahi oleh Paus, memutuskan bahwa Spanyol itu harus menjelajah ke arah barat, yaitu ke arah Amerika sekarang. Akhirnya Christopher Columbus ini mendarat di Kepulauan Bahama. Kalau sekarang itu daerah Amerika. Penemuan benua Amerika ini menarik karena diambil dari nama salah satu kapten kapal yang dibawa oleh armada Columbus, yaitu Amerigo Vespucci. Jadi nama Amerika itu berasal dari nama Amerigo Vespucci. Kemudian selain Columbus, Spanyol juga mengirimkan penjelajah yang lain, yaitu Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan ini bersama dengan kapten kapalnya yaitu Sebastian Elcano. Konon duet antara Magellan dan Elcano ini merupakan penjelajah pertama yang mengelilingi bumi. Walaupun Magellan tidak menyelesaikan penjelajahannya karena Magellan itu harus tewas saat tiba di sebuah kawasan di daerah Pasifik yang kita kenal sebagai Filipina sekarang. Filipina ini merupakan raja dari Spanyol, yaitu Philip. Nah, Sebastian Elcano yang meneruskan perjalanannya hingga ke Ternate. Nah, di sini kemudian Portugis dan Spanyol kembali bertemu, terjadi konflik yang mengakibatkan perjanjian yang kedua, yaitu perjanjian Saragossa, yang akan diulas nanti lebih mendalam pada pertemuan selanjutnya. Baik, para sahabat cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.